Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang dihormati Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Insinyur Haji Arwin Shah MT. Kemudian juga yang dihormati rekan-rekan unsur Prokopimda yang kebetulan pada hari ini kita lengkap hadir. Yang pertama, terima kasih Bapak Kapolres Padang Pariaman, Mas Bagus. Kemudian juga terima kasih dari Dandim 0308, terima kasih Pak. Kemudian juga terima kasih juga atas kehadiran dari Kejaksaan Negeri Pariaman, Pak Tengku, terima kasih. Kemudian juga yang dihormati para Bapak Ibu dari asisten, kemudian staf ahli, kemudian kepala badan, kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman, mobil khusus tuan rumah atau pelaksana leading sektor dari kegiatan ini, yaitu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian juga dihormati Ketua Tim Penggerak PKK yang pada kesempatan ini diwakili langsung oleh Wakil Ketua dan sekaligus juga Ketua GOW Padang Pariaman, Ibu Nun Rahma. Kemudian juga yang dihormati Ketua Bawaslu, Ketua KPU Padang Pariaman, Tengku Zainal Abidin, Sarjana Pendidikan Islam, SPDI ya? SI. Kemudian juga yang dihormati Kepala Cabang Bank Nagari, Walung, kemudian juga Kepala Cabang BRI ya? BPJS, mohon maaf karena baru 2 kali kita bertemu ya, jadi belum begitu, namanya belum dikenalkan juga, tapi yang lama saya kenal dari Desi, kemudian gantinya sekarang. Terima kasih Bu ya, bagaimana bisa memudahkan semua masyarakat dalam rangka menyelesaikan persoalan administrasi BPJS-nya. Jadi jangan sampai seminggu dia udah masuk, udah ngutang seminggu, jadi nggak bisa bayar dengan BPJS. Kalau dapat hari ini ada persoalan tunggakan, dia masuk rumah sakit, itu bisa diselesaikan hari ini, bisa berlaku besok. Ya Bu ya, dipermudah Bu. Kemudian juga dihormati panitia pelaksana dari kegiatan ini dari jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Sekretaris dan kawan-kawan semua. Kemudian tentu yang dihormati, saya banggakan, saya muliakan semua Ketua dan anggota LPRI serta ibu-ibu pejuang dan istri dari pejuang yang hadir pada kesempatan ini, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga keluarga dari para pejuang yang mewakili rekan-rekan media, media cetak, media elektronik, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali kepada Allah kita bersyukur, kepada Rasulullah kita hadiahkan selawat dan salam. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, pertama saya menyampaikan mohon maaf dari Wakil Bupati yang saya tugaskan ke Bekasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan juga peningkatan sumber daya manusia. Kita menindaklanjuti kerjasama dengan STTD. Kemudian yang kedua Pak Sekda, mungkin ada juga bertanya, Sekda juga tidak ada. Sekda saya tugaskan sekolah pendidikan 1 minggu dalam rangka mendapatkan sertifikasi persoalan perbankan, karena kita mempunyai perbankan, Sekdanya harus punya akreditasi sehingga baru bisa sertifikasi, sehingga baru bisa untuk memenuhi jabatannya sebagai salah satu komisaris yang ex officio, itu dari turun temurun, itu Sekda salah satunya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, mobil khusus
orang-orang tua saya, para pejuang semua. Saya bangga tadi bapak saya itu 96 tahun. Dari dulunya Panggo, suku Ngarabe Daliah, semangatnya luar biasa. Setiap ketemu yang disiarkan adalah seragam dari LPRI. Kita berikan apresiasi untuk bapak saya. Tadi sudah ada jawabannya Pak ya, dalam waktu dekat saya administrasi dulu Pak. Semoga cepat selesai administrasinya. Nanti di tahun 2024 itu bisa memakai seragam yang sama, tidak belang-belang lagi. Ya, ini semangat perjuangan beliau. Enggak tahu umurnya ada berapa, hujan apa, ada ketemu, udah cari saya langsung yang dimintanya satu saja. Dulu ketika minta mobil operasional, nggak mungkin lagi, udah tua, itu satu permintaan. Sebelum mengatakan jabatan kata beliau, yaitu seragam bagi kami LPRI ini. Bu Kadis sosial itu sesegeranya ya, sesegeranya. Kalau tidak melanggar regulasi sesegeranya. Lengkapi administrasinya, 2024 nanti sudah pakai seragam semua. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan menyambung dari sambutan dari Menteri Sosial bahwa tema kita pada hari ini, Hari Pahlawan sekarang inilah semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Bangsa ini tidak ada apa-apanya kalau tidak para pejuang-pejuang kita rela untuk mengorbankan tidak hanya darahnya tapi nyawanya demi kemerdekaan bangsa ini. Oleh sebab itu tentu dari apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita yang dengan keikhlasan, kemudian dengan beribadah yang kuat, berdoa dan berusaha berjuang dengan bambu runcing, Indonesia bisa merdeka. Semua para pejuang-pejuang kita yang telah mendahului kita tadi sama-sama kita doakan semua. Pagi kita tadi melaksanakan penghormatan, kemudian tabur bunga dan berdoa di makam pahlawan. Kemudian saya tadi berdiskusi dengan Bapak Kapolres, berdiskusi dengan Bapak Dandim, dengan Bapak Kajari. Apa yang kita diskusikan Bapak Ibu semua? Orang-orang tua saya, para pahlawan-pahlawan, bahwa kita Padang Priaman belum memiliki yang namanya Taman Makam Pahlawan. Oleh sebab itu ada rencana kita untuk membangun Taman Makam Pahlawan. Kita lagi memantapkan, kita rapat, kemudian kita mantapkan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan regulasi yang ada, kemudian nanti tolong dibantu nanti kalau itu bisa diwujudkan. Para Bapak Ibu, apa-apa saya, mande-mande saya yang pejuang yang masih hidup sekarang, itu bisa memberikan pemahaman kepada keluarga yang orang tuanya ada yang makam di Tapakis, ada yang makam di Pasausan, ada yang makam di Lubuk Pandan, ada makam tempat-tempat lain yang tersebar, itu bisa mengikhlaskan untuk kita satukan nanti, untuk kita pindahkan. Sehingga kita mempunyai Taman Makam Pahlawan. Kita setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di malam renungan sucinya kita bisa hadir di sana, kita bisa upacara di sana, kemudian kita bisa melakukan penghormatan di sana. Ketika Hari Pahlawan 10 November itu kita bisa juga melaksanakan upacara di sana. Tadi kita nggak bisa melaksanakan karena serba keterbatasan. Kita berdoa tabur bunga mewakili seluruh makam-makam para pahlawan kita di Padang Priaman itu di Tapakis tadi. Sesuai itu Pak Ketua, Pak Ambo, dan seluruh jajaran anggota LPRI bantu kita nanti ketika memang regulasi yang dibolehkan kita bentuk Taman Makam Pahlawan yang baru untuk memudahkan pemindahan dari para pahlawan-pahlawan kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pahlawan itu sangat luar biasa. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak meminta dan tidak menuntut, yang penting Indonesia merdeka. Tuntutan sekarang adalah bagi para pahlawan yang masih hidup, yang masih melanjutkan perjuangan, bagaimana para tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kita ini itu bisa niat cita-citanya itu bisa dilanjutkan oleh para anak-anak muda sekarang. Sesuai dengan pesan-pesan para pahlawan yang dibacakan tadi. Ada yang mengatakan perjuangan belum berakhir. Ada yang mengatakan
bahwa jangan ratapi kekalahan, jangan sampai kita pesimis, kita yakin akan menang. Ada juga yang mengatakan tadi, wabil khusus Bung Karno sampaikan, berikan kepada kami, berikan kepada saya 1000 orang tua, akan kita cabut Gunung Semeru dari kami. Tapi hantarkan ke kami 10 anak muda, akan kita goncang dunia ini. Itu pesan-pesan dari para pahlawan. Oleh sebab itu, insya Allah Bapak Ibu semua, para pahlawan-pahlawan kami, insya Allah kita akan mempertahankan. Kita akan mengisi kemerdekaan ini dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang pertama, peningkatan kemampuan, peningkatan sumber daya manusia kita, anak-anak muda kita yang nanti bisa berguna, bisa berbakti bagi bangsa ini. Kemudian bisa juga memberikan hadiah-hadiah terbaik bagi bangsa ini. Pesan dari Bapak Ibu semua, jangan tanyakan apa yang diberikan kepada kami dari bangsa ini, dari daerah ini, tapi tanyakan apa yang bisa saya berikan kepada bangsa dan kabupaten kita ini. Insya Allah itu sudah kita dengungkan semua. Insya Allah itu sudah kita masing-masing mantapkan di diri kita masing-masing. Dibuktikan pemerintah daerah Padang Priaman sekarang, sampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Kando, bahwa yang namanya Pak Zakirman lihat, Pak Kamarudin mana? Panggilan saya bagi Pak Kando aja. Ya Pak ya. Jadi alhamdulillah Pak Ambogo perjuangannya sangat luar biasa. Dia selalu menitipkan, kini cie minta Pak Bupati, cie minta Pak Kana, yang baju koyo satu nih. Nah itulah kenang-kenangan. Saya ingin tanya sekarang, kemarin ada yang umur 107, ada yang berumur 109, yang di atas 100 ada nggak orang tua saya di sini? Yang masih ada di sini, hadir di sini? Nggak ada lagi. Di bawah 100 sekarang. Satu meninggal kemarin. Nah, jadi apa yang menurut gua sekarang? 96. Merdeka. Ini yang luar biasa bagi berjuang. Dengan merdeka itu, saya masih ingat ya orang tua kita yang umur 107. Dia sudah tua, dengan kata merdeka, dia berdiri melompat dan merdeka katanya. Ini yang barangkali digariskan dan diwariskan kepada kami. Insya Allah kami akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita dari Bapak Ibu semua. Insya Allah. Namun demikian sekarang Menteri Sosial mengatakan pejuang para pahlawan itu bercita-cita bagaimana untuk mengurangi, bagaimana menghilangkan kemiskinan di negara ini. Bagaimana masyarakat ini, para orang-orang yang melanjutkan itu tidak ada lagi yang dibodoh-bodohi, tidak ada kebodohan lagi di negeri ini. Tidak ada lagi bagaimana para pemuda-pemuda harapan bangsa kita itu menjadi seorang pengangguran, unemployment. Insya Allah secara perlahan-lahan itu kita lakukan pendekatan, pendidikan, peningkatan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah juga kita terima kasih ke teman-teman di DPRD, Bapak Ibu anggota DPRD kita yang terhormat juga perjuangkan dengan melaksanakan minta pokok-pokok pikirannya peningkatan sumber daya manusia. Dan ini adalah bagian dari cita-cita para pahlawan kita, meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang juga dalam rangka Hari Pahlawan ini, temanya tadi jelas, mengurangi kemiskinan, memberantas kemiskinan, memberantas kebodohan. Tentu pahlawan ekonomi Nusantara artinya adalah dengan mengurangi kemiskinan, tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana-mana sekarang sudah mulai menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita di Padang Priaman. Di Sumatera Barat kita yang tertinggi sekarang 6,87%. Di tingkat nasional juga yang tertinggi. Nasional itu hanya 5,34%, sementara provinsi itu 4,23%. Sementara kita 6,87%. Pasca kita dihantam COVID, kita minus 10,48%. Kemudian setahun kebersamaan kita membangun Padang Priaman, keharmonisan kita antara eksekutif dengan legislatif, antara bupati dengan jajarannya dan DPRD, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Tahun pertama 2,18 naiknya,
masih yang terbawah. Kemudian di tahun kedua sudah melejit sampai di angka 6,87%. Ini tidak terlepas dari selain cita-cita dari para pahlawan kita, tapi motivasi dan support dari para Bapak Ibu kita pahlawan-pahlawan yang masih berjuang sampai saat ini untuk kemajuan Padang Pariaman ini. Terima kasih para Bapak Ibu pahlawan-pahlawanku semua. Kemudian yang selanjutnya adalah kita sekarang upayakan membangkitkan UMKM kita. Kita bangkitkan UMKM kita di seluruh sektor. Bapak Ibu para pejuang dan pahlawan itu selain memotivasi keluarga sesuai dengan tema Hari Pahlawan sekarang, juga memotivasi lingkungannya. Bayangkan Bapak Ibu sudah di atas 70, 80, tapi masih ingin maju, masih ingin bangkit, masih ingin memperlihatkan kepada bangsa ini bahwa kita masih bisa. Tidak ada istilah kita sudah tua, tidak ada istilah kita tidak bisa. Insya Allah sepanjang kita mau, jalan akan berikan oleh Allah untuk kemajuan ini. Itu beberapa hal barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi kita juga tema ini juga seiring dengan visi-visi kita Padang Pariaman berjaya. Padang Pariaman unggul berkelanjutan, religius, sejahtera dan berbudaya. Semoga apa yang terciptakan oleh anak bangsa ini, oleh para pahlawan-pahlawan kita ini akan dilanjutkan oleh para generasi muda, oleh para pelaku-pelaku pemerintahan, wabil khusus di Kabupaten Padang Pariaman. Semoga cita-cita Bapak Ibu semua yang dari dulu didengungkan itu betul-betul bisa kita wujudkan. Padang Pariaman berjaya, pengangguran, kemiskinan di Padang Pariaman kita entaskan bersama-sama, dan tentu secara tidak langsung angka stunting juga akan berdampak. Stunting itu adalah terlambat pertumbuhan. Saya yakin Bapak Ibu para pejuang sudah tahu semua. Para pejuang saya yakin sudah memotivasi, sudah memberitahukan kepada keluarga-keluarganya dan lingkungan semua. Mari kita bersama-sama untuk membangun bangsa ini, untuk memajukan daerah ini. Semuanya kita lakukan secara profesional dan semuanya kita lakukan secara berkelanjutan. Terima kasih Bapak Ibuku semua. Terima kasih para pahlawan-pahlawanku semua. Tadi kita sudah mendoakan para pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita semua berjuang untuk kepentingan bangsa ini. Hari ini Bapak Ibu sengaja kita undang. Bapak Ibu sengaja hadir di sini bersama-sama dengan kebanggaan masih bisa mengikuti upacara Hari Pahlawan. Kemudian kita berikan hari ini tali asih. Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua saya, jangan lihat dari besarannya. Jangan lihat dari besarannya, lihat dari semangat, keinginannya untuk berbakti kepada para pahlawan-pahlawanku semua. Itu barangkali memang 300.000 tidak ada apa-apanya. 300.000 paling-paling hanya transportasi ke sini, kemudian makan sekali. Tapi lihat kebersamaan. Dengan kebersamaan, insya Allah 300.000 itu bisa seolah kita menerima bisa lebih dari 3 juta dan 30 juta. Itu barangkali yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semakin sehat selalu, semangatnya tidak luntur, dan tetap memberikan motivasi-motivasi kepada kita-kita yang masih muda untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. NKRI adalah harga mati. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.